Saya kan nggak langsung upload, saya potong. Oke, selamat pagi. Kita jumpa lagi di channel Payung University. Kita masih ngebahas tentang literasi. Dan kita sekarang masuk di ruang Pocadi karena kita ketemu Afrian. Tadi kita udah mau pulang Bang ya. 7:30, kemudian ada Juli. Tahunya ada dia dari sana. Dia dari sana. Nah, Yan, kamu di sini udah berapa tahun, Yan? 2 tahun ini. 2 tahun ya. Terus di sini apa yang dikerjain selama ini? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 9 sebenarnya. Jam 9. Sekarang jam berapa? Setengah 9. Oh, setengah 9. Jam 9 sampai jam 4 sore. Sebelumnya mereka kumpul di perpustakaan. Oh, tadi ngumpul perpustakaan dulu. Iya, terus ke sini. Ada program-program apa setiap tahun di Pocadi ini? Oh, Pocadi sebenarnya gini ya Pak. Pocadi ini pojok baca. Kita sendiri juga yang jaga itu ada jadwalnya. Targetnya bisa 1 minggu gitu. Nah, tapi kalau program sejauh ini sih programnya masih jadi spot space aja Pak. Jadi yang umum, jadi orang mau datang ya bisa di sini gitu kan. Kamu di tengah sih, sini. Kamu di tengah. Kamu kan bisa orang yang kita wawancarai, Bang ya. Ada kalanya Payung University itu wawancarain orang gitu. Enggak mesti kita yang ngomong terus. Jadi ya itu. Jadi sebenarnya beberapa teman-teman yang inilah ya, teman-teman yang pakai kurikulum Merdeka itu sempat kesini gitu kan. Dia PPL-nya di salah satu sekolah yang ada di Kota Metro. Dia main kesini, dia pengen seru-seruan sama peserta didiknya. Oh ya udah, silakan. Sejauh ini sih hanya itu ya, karena yang aku lihat gitu ya, baca buku gitu. Ya baca buku nggak perlu keramaian, nggak perlu acara apa-apa, nggak perlu seremoni gitu loh. Aku rasa ya. Iya juga Bang ya. Jadi kamu lebih senang memang kalau sepi ya? Ya sepi 1-2 orang itu emang dia cinta buku, bukan karena festivalisasi. Iya, hanya untuk konsumsi media sosial ya. Hari ini kan kita sibuk memproduksi gambar dan hal-hal ritual yang untuk melengkapi itu, hanya untuk pamer dan membangun identitas yang bukan realitas kita di media sosial gitu. Aku rasa sih seperti itu. Jadi kita bukan mencitrakan kita gitu. Jadi kita lagi ngebangun sosok yang epos gitu ya, yang jauh dari kita, yang sempurna gitu, tapi ya bukan kita gitu. Jadi apa gitu. Wah, ini jadi sangat mendalam nih diskusi kita ini Bang. Iya. Ketemu sama yang memang pembaca buku dan penyuka buku kan? Bukan, cuman nggak sengaja suka aja gitu. Iya, bukan pembaca sekelas Pak Dharma dan Bang Rahmat. Merendah untuk meroket. Ya, kalau dia emang kenyataannya seperti itu. Apa sih buku yang kamu sukai? Karena aku nggak bisa bahasa asing ya Pak ya. Aku yang paling aku sukain itu ini Pak, Game of Thrones. Tulisannya George Martin itu. Aku bacanya nangis karena ya itu emang fiksi ya. Tapi kamu ini bukan kayak Fajar kan? Bukan. Sad boy. Bukan. Keren aja menurutku. Dia bahas realitas sosial tapi dibumbui sama cerita-cerita kolosal. Ya, dan imajinatif, jadi hidup gitu. Kayaknya sih yang itu ada. Kalau novel-novel Indonesia apa? Novel-novel Indonesia Eka Kurniawan sempat ya baca. Leila Sudori. Leila Sudori. Ayu Utami. Yang mana tuh? Yang Leila Sudori yang mana? Leila
Laut bercerita Pak. Laut bercerita, wah kisah-kisah ini ya, 98 ya. Di situ ada pulang. Ada ulang. Jadi teman-teman juga bisa main ke pos tadi baca buku gitu kan. Ya Itu buku-buku pulang memang punyanya Perpus atau punya Bang Rahmat? Punya Perpus. Wah, ada ya? Ada. Ada ya? Banyak buku-buku bagus. kok kaget gitu Pak perpusnya buku Ya, Banyak buku karena kita jarang ke Perpus. dari perpus. Banyak buku bagus. Kita kan punya perpustakaan sendiri. Oh iya. Kita kan punya kampung buku kan gitu. Semalam dari tempat Bang Rahmat ya? Bapak tahu Pak kayak pernah Tahu lah Bang Rahmat cerita kok. Apa? Kamu kalau sama Bang Rahmat tuh apa? apa ya Pak? Ya nggak apa-apa Pak. Ya sharing aja gitu kan. Sharing. Gue kayaknya sejak kenal Bang Rahmat tahun kapan sih? Aku kenal Bang Rahmat sih. Karena di HMI pertama. Ya pertama dia ini ya musik training itu yang si beliau. Kok cerdas sekali orang ini gitu ya. Sempet marah gitu kan, tapi akhirnya sadar kan bangunan logika yang dicoba disusun Bang Rahmat lewat dialog-dialognya ya di forum ya Apa ngajak kamu jadi ateis? dia kayak lagi seru-seruan lewat dunia shopping. Oh, NDP ya, NDP. Ya apa Justin Gardner ya. Iya, dunia Shopee. Ya dunia shopping aku sebelumnya kan baca itu. Loh, oh ini oh iya Ya, filsafat pertama kali pasti masuknya pintu itu kan. ya yang kamu lihat ya dari orang Norwegia. Bang, kenal dia gimana tuh Bang? Saya Bosan nggak ngeliat dia ke rumah terus? enggak. Kalau yang paling jeleknya itu sama dia banyak minta maafnya tuh. Bang, maaf ya pulang. Bang, maaf buat kopi. Ini kok kayaknya banyak bener dosa orang ini. Maaf terus. Kayaknya HMI nggak kayak gitu kan, gitu kan? Dia kayak agak greget gitu. Sekali-kali pengen dia ngelawan, gitu, ngebantah ya. Apa karena sering dimarah-marah dia, Bang? Nggak tahu. Nah, itu kan harus tanya ke dia kan. Jadi kenal Afrian itu, dan yang bertahan itu kan sebenarnya memang orang yang satu hobi ya. Rata-rata mungkin di mana ya? Merawat banyak orang cara merawat pertemanannya itu kan karena sehobi. Makanya banyak komunitas itu dibangun, dibentuk atau didirikan itu berdasarkan hobi yang sama. Ya mungkin kita karena suka buku, saya juga kan ketemu Mas Dharma awal karena dari tulisan saling Mas Dharma lah yang nyari, bukan sering cari. Iya, Ya, Mas Dharma. aku cari Bang Rahmat juga tuh. Tahu Mas Dharma kan memang senang nyari orang yang menginspirasi. apa? Makanya satu frame lah ya. Iya. Ada frame kebetulan suka nulis apa-apa. Gitu. Nah akhirnya kita terkoneksi dengan kawan-kawan yang sehobi itu kan. Nah karena Afrian, saya juga nggak tahu apakah ada nanahannya sehobi sama saya. Karena waktu itu sempat mencari ya karena saya punya ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi, gambaran saya sebagai aktivis atau saya paksa harus kayak saya, makanya saya banyak kecewa kan. Nah, itu juga mungkin kesalahan saya, seolah-olah orang itu harus seperti yang saya pikirkan kan juga nggak bisa. Tapi lama-lama juga kan terbentuk, ketemu Afrian, ketemu Dimas, ketemu yang lain-lain yang konsen mereka mungkin hari ini lebih banyak baca buku karya-karya sastra. Tapi ya, begitu kalau sama Prianin kan begitu saya dapat buku dan saya tertarik, saya share karena saya butuh teman ngobrol kan. Saya suka soal masalah digital, maka saya share. Saya suka soal big data, saya cerita. Atau abang belum baca, aku udah minjem. Dia udah bawa gitu kan. Jadi saya punya kecenderungan, oh ini lagi minat desain gitu. Saya taunya ditumpuk di rumah Aprian semua. Beberapa buku desain gitu ya. Kamu ambil dari perpustakaan? Enggak Dari perpustakaan saya. Lah perpustakaan sini nggak update tak bukunya? Nah kalau itu tanya bidangnya apa? Ada. Enggak, ini bukan untuk menjelek-jelekan perpustakaan. Iya. Kamu jujur aja, ini buku di perpustakaan update nggak? Kalau update ya Pak ya. Cuman Yang kamu cari nggak ada. Iya. ya kan kayak Halus dia. kayak cinta gitu ya Pak. Kan kita nggak mungkin dong milih ribuan
perempuan. Iya, ada, gitu. Kita pilih satu yang membuat kita tertarik dan nyaman di dalamnya. Mungkin itu juga sama kayak itu juga buku ya. Ini kan banyak buku gitu kan. Tapi ya buat apa? Kita baca semuanya, kita pilih semuanya. Kan kita harus menjaga kualitas kita juga, Pak. Kalau aku rasa, kalau tulisan-tulisan itu yang kita baca. Kalau buku ya semua orang bisa buat buku. Buat tulisan yang konstruktif itu kan hanya orang-orang Tertentu. yang mau melakukannya gitu, Pak. Kadang kan kita mau buat buku gitu kan, tapi nulis kopas dari internet kan. Oknum-oknum dosen banyak kayak gitu. Itu teman-temanmu juga. Kalau disuruh bikin makalah malah nge-paste internet. Kalau saya prasyaratnya kecil, saya tidak pernah nyuruh orang bikin makalah. Karena dia akan copy paste internet. Iya. Saya minta dia nulis koran. Goblok dia kalau dia copy internet. Iya. Dan kalau sampai koran memasukkan tulisan internet kan berarti redakturnya yang emang Iya. kocrok lagi itu kan gitu. Nah saya pikir kalau itu saya udah selesai lah. Bahkan kalau orang bisa nulis opini di koran saya kasih duit. Sampai sekarang kan adik-adikmu di SI kan nggak banyak yang bisa. Bukan nggak banyak, nggak ada gitu kan. Balik baru duit kan gitu. Tapi gimana Pak? Apa tujuannya kan malah gitu. Iya apa tanya nggak apa? Tujuannya kan selama ini gitu kan progresnya kan naik ya, Mas. Nggak, malah makin buruk. Makin Literasi dalam arti menulis makin buruk. Tapi kuantitas mahasiswanya kan makin banyak. Makin banyak. Ini kan semakin banyak varian kita bisa milih gitu kan. Nggak beda. Sekarang zaman milenial ini zaman video. Jadi saya juga sama Bang Rahmat tadi. Saya dulu memaksa orang untuk bisa nulis seperti saya di koran misalnya. Bahkan dia dapat duit dari koran, saya tambahin 200.000. Saya sampaikan ke teman saya si Saiful Anwar di PMD itu kasih juga 200.000. Ya 600.000 Bang, kalau dia tulis dalam pos. Tapi nggak berlaku buat saya ya. Mahasiswa Bang, mahasiswa. Nah sampai hari ini nggak terjadi gitu. Nah ternyata juga kesalahan saya adalah oh ya zaman berubah. Anak-anak itu nggak ngebaca buku seperti kita baca buku. Dulu kan kita nggak terpapar internet, kita terpapar buku kan gitu. Nah, sekarang anak-anak juga lebih nggak mau panjang-panjang. Anak-anak sekarang nggak mau panjang-panjang ngobrol yang kayak kita gini, nggak dia pengennya bikin video 15 detik FYP di TikTok gitu. Nah, kita fokus kita. Jadi setelah kamu membaca buku itu apa yang kamu rasakan gitu? Ya dapat ini aja Pak. Gimana ya Pak? Dapat oh iya sudut pandang baru ya. Tapi itu keras kelihatan kedengarannya serius banget. Oh, iya. Serius banget padahal kan orangnya nggak pernah serius gitu. Ya dapat kayak oh iya sudut pandang baru lagi. Apa cara bersikap. Sebenarnya kan itu sih Pak tujuan pendidikan ya. Memperbaiki laku aja Pak di dunia ini gitu. Banyak orang kan yang menempuh pendidikan tapi perilaku seolah tidak berpendidikan gitu. Sebenarnya ciri intelektual itu pertama skeptis ya. Dia tidak mau menerima sesuatu begitu saja. Dia bertanya, dia menganalisis, dia mencoba untuk menolak hal-hal yang umumnya orang pahami. Itu ciri-ciri intelektual itu skeptis ya. Terus kemudian puncaknya critical thinking. Dia berpikir kritis. Nah kamu ngebaca itu ada nggak rasa itu gitu? Enggak Pak, kalau aku malah kebalikannya Pak. Gimana? Bukan menolak semuanya, aku terima semuanya malah. Oh gitu. Enggak Pak. Mungkin ya itu karena aku bukan. Tapi gini lah, kan saya yakin nggak orang yang banyak membaca itu pasti dia melihat sesuatu di dinasmu itu nih ya. Ini nggak benar. Cuman pertanyaannya adalah apakah itu kamu utarakan atau tidak, itu persoalan lain. Iya. Tapi pasti orang yang banyak membaca itu ada kejanggalan, dia pasti berpikir. Iya. Betul Pak. Ya kan? Ini kayaknya nggak bener nih. Iya. Cuman kan ngapain kamu utarakan kan? Banyak sebenarnya orang di kota ini tuh pinter-pinter banyak, tapi banyak yang juga memilih diam.
ya sempet ya dapat banyak petua dari Bang Ahmad gitu kan ya. Betul. Ya kan ya apa ya kan aku harus nanya teman-teman Bang Rahmat yang ini ya yang ada di kepemerintahan gitu. Bang, kenapa kok si X. temen abang yang angkatan abang gitu kan, angkatan abang si X si Y gitu kan dan gua, kok dia enggan bersuara, bagaimana perasaan dia, konflik batinnya gitu. Ya sebenarnya dia diem aja, dia lagi banyak berkecamuk gitu ya, apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu. Aku ngerasa ya seperti itu gitu kan, dalam hal kecil keseharian. Kan tugasnya kan memang nggak berat ya Kak. Aprian sedang menceritakan dirinya, bukan angkatan saya. Lagi nggak berat ini Pak. Tugasnya buka, bersih, duduk jaga kalau ada yang datang gitu kan. Kalau nggak ada berdoa supaya kota ini suka datang untuk baca buku gitu. Kan upaya besarnya cuma doa Pak hari ini gitu. Jadi Doain orang-orang. iya, doain orang-orang supaya ya seru loh baca buku gitu kan. Walaupun ya bukunya selera masing, kalau buku kan kembali ke selera masing. Itu konflik batinnya ya seperti itu. Kita ramai-ramai buka buku, moto buku dan sebagainya dan itu hanya untuk memenuhi hasrat kita gitu ya di media sosial. Jadi dia tidak benar-benar mau baca buku dalam arti untuk menikmatinya. Iya betul. Seperti saat dahaga dia minum sendirian, nggak ketahuan orang gitu enggak. Tapi ternyata dia pamer minuman itu karena dia sebenarnya nggak haus, tapi dia sedang pamer, saya minum Coca-Cola, saya minum jus jeruk, saya minum minuman macam-macam itu. Iya, biar privilege-nya naik. Jadi Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Kan saya bilang, saya juga ngedorong itu. Iya. Tapi kalau bisa punya sendiri ya, jangan nebeng di sini, jangan nebeng tempat saya. Gitu. Jadi cara saya mempengaruhi orang itu, kan kita berpikir sampai saat ini juga berpikir menemukan cara bagaimana menyemarakkan gemar membacanya, menyerukan orang untuk suka sama buku. Karena apapun eranya, mau era digital, mau apa, menulis, membaca, itu ada kompetensi dasar. Itu yang diajarkan pertama kali sama kita. Saya bilang bohong, kecuali itu dihapus ya. Persyaratan buat skripsi, persyaratan buat tugas, setiap mata kuliah itu dihapus, baru orang nggak perlu skill menulis. Tapi selama itu masih ada, berarti tetap diperlukan. Itu yang saya sampaikan sama saya yang sekarang kuliah. Nah, cara saya mempengaruhi orang, sama pada saat saya mempengaruhi Aprian untuk suka buku, walaupun Aprian sebenarnya udah suka buku. Tapi kan saya pengen Aprian baca buku yang saya baca kan. Maka saya ceritakan tuh. Ceritakan buku itu, sampai akhirnya dia penasaran dan ingin pinjam. Saya selalu kayak gitu, buku ini keren nih, cerita ini kayak gini gitu. Pinjam beneran kan, padahal saya belum selesai. Karena kan sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana Aprian juga ikut baca kan. Gitu. Kenapa harus baca? Biar diskusi sama saya, itu seirama, nyambung makanya. Kalau saya sendiri yang baca, dia nggak baca kan susah nyambungnya kan. Dia baca buku yang lain umpamanya. Ya, saya baca Koping Ho, dia baca Wiro Sableng kan nggak nyambung dong. Yang diceritain beda kan. Nah, kedua, saya juga mendorong kawan-kawan, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang nggak selalu buku yang saya foto itu udah selesai saya baca. Nggak apa-apa, saya daripada saya pamer makanan, mending saya pamer buku kan. Nah, saya sih berharap ada dampak, stimulus, orang ada pengen pamer. Nah, oke, berdampak. Kemudian saya pengen saya pamer pustaka gitu. Biar orang juga kayak gitu, oh keren ya gitu. Awalnya mereka berpikiran bahwa baca buku ini keren, punya perpustakaan itu keren. Mereka punya. Ya paling enggak mereka menyisihkan bagian dari yang mereka punya materi itu untuk beli buku, walaupun itu untuk gagal awal. Tapi menurut saya itu merangsang. Ada sisi otaknya yang kemudian diserang, gitu. Mau nggak mau paling nggak apa-apa lah kolektor dulu gitu. Lama-lama mungkin pas saya suntuk, jenuh dengan kehidupan yang ruwet apa-apa, lari ke buku walaupun selembar, 2 lembar gitu.
Atau paling enggak dia ketemu ketua atau apalah ya, pesan dari orang gitu. Kalau tiba-tiba ada yang ngelintas dia bilang baca itu penting gitu. Dia udah punya stok, nggak perlu lagi nyari kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih. Mau gagah-gagah foto di Pocadi kan nggak apa-apa kan. Bisa nggak sih kita itu dengan berani, dengan PD mengatakan bahwa orang yang baca buku itu akan menemukan wisdom. Aku nggak bisa bahasa Inggris ya. Bijaksanaan, ya kita bisa bijaksana, kita bisa punya rem, kita bisa melihat oh itu buruk, oh ini baik. Tapi menarik gini Pak, kita ngomongin buku ya. Aku sempat sharing juga ya ke Pak Dharma waktu pas selesai KKN. Pak, saya ini mau bangun perpustakaan desa pas itu. Konsultasi sama pamong-pamongnya di sana. Adalah kalimat untuk apa masyarakat desa baca buku gitu kan. Gitu. Jadi mungkin hari ini juga kita ya ngapain kita nyuruh orang baca buku gitu kan. Iya nggak sih? Ngapain? Atau gini, kita tingkatkan lagi bahwa orang dengan standarisasi literasi, orang tuh terus belajar, maka dia akan punya wisdom. Kan belajar nggak hanya baca buku. Iya, betul. Tapi ngapain juga orang punya berarti kan pertanyaan yang pertama dibangun adalah kesadaran gitu. Loh, iya kesadaran tuh bagian dari wisdom. Iya, gitu. Tapi kan kita Pak Dharma, Bang Rahmat mungkin yang udah lebih dulu gitu kan, suka sama buku kan nggak mungkin karena orang tuanya ini buku baru nih baca gitu kan. Iya, bapak aku memang aku tuh lahir 88 ya. 94 umur 6 tahun tuh aku udah seneng baca majalah-majalahnya bapak. Bapak kan langganan 2 majalah. Penyebar Semangat sama majalah itu Muhammadiyah itu, Suara Muhammadiyah itu. Kalau Penyebar Semangat tuh bahasa Jawa. Ternyata ada Putut Ea tuh nulis di Penyebar Semangat tuh. Baru dia cerita kemarin, saya itu kontributor Penyebar Semangat Putut Ea tuh. Dia nulis dari SMP lagi. Dia nulis dari SMP coba. Nah kalau saya ini baca baru kelas 1-an lah. Ya bisa baca kan biasanya TK. Orang ramah nggak baca kelas 1. Tapi gini, pertanyaan saya yang belum kejawab tuh gini. Kenapa ya orang mesti berliterasi? Dan sekarang lagi literatur tuh orang tuh belajar gitar, belajar nyangkul, belajar komputer, itu literasi semua itu. Nah tapi rumah baca kayak Pocadi ini adalah satu tempat ruang untuk orang belajar. Kenapa? Belajar biasanya difasilitasi buku pada saat sebelum mengenal digitalisasi ya. Kenapa orang mesti baca, dan kalau kita ngomong wisdom tadi seolah-olah wisdom ini apa gitu. Jangan-jangan nih ada tuh orang kaya raya tapi ngerusak lingkungan. Jangan-jangan karena dia nggak banyak baca buku. Kalau dia banyak baca buku, dia pasti nggak kaya raya tuh. Karena dia akan berbagi dengan orang lain. Kalau itu aku nggak bisa jawab ya. Kan gini, orang berliterasi itu apa? Ada jaminan dia akan jadi sukses kaya raya gitu? Nggak ada, Pak. Tapi orang yang baca buku nggak mesti dia jatuh semiskin-miskinnya. Iya. Mestinya. Kan yang dicari kan beda ya. Tadi itu kan kalau mau punya wisdom ya belajar gitu kan ya. Tapi kan ada juga yang orientasi sosial kita kan berubah sekarang ini. Kita lebih suka ini ya ngobrol pas itu ya. Orang kalau dulu kan kita tersinggung bahkan bisa berantem ya sama teman sebaya gitu kalau diomongin goblok. Jajar orang sekarang dia ketemu orang diomongin goblok gitu. Gak apa-apa goblok, yang penting saya kaya gitu kan. Sekarang orang lebih tersinggung dibilang miskin, Pak, daripada diomongin goblok. Oh iya ya, stratanya jadi menurun ke persoalan material kan. Jadi, nah itu nggak wisdom. Mental kita kan dibangun oleh itu sekarang, Pak. Iya. Materi. Jadi kayak nonton film SpongeBob, Pak. Web itu kan Patrick. Uang gitu. Aku tidak bisa hidup dengan uang kata. Ya dulu orang sangat tersinggung ya.
nggak tahu kalau April ketemu nggak satu masa itu yang orang lebih mending diomongin miskin daripada diomongin bodoh. Sekarang kebalik, nggak apa-apa bodoh asal kaya. Jadi mereka akan lebih tersinggung diomongin tidak punya apa-apa, culun apa-apa gitu ya. Tapi mereka kaya. Nggak apa-apa orang diomongin tidak punya isi kepala, tapi wajahnya yang tampak dari kepalanya itu bagus. Walaupun isi kepalanya yang di belakang wajah itu kosong. Termasuk kualitas konten loh Bang. Iya. Saya terserah lagi memperhatikan Bos Amel Bang. Iya. Bos Amel, tahu nggak? Tahu. Karena saya juga nontonnya Iya, di Bos Amel. snack video kan. Iya, nggak ada di YouTube ada, bukan di YouTube, di Instagram kadang Instagram. Anu ding di Facebook tapi di story-nya apa ya. Nah, sebenarnya simpel. Ternyata Bos Amel itu secara di YouTube-nya dia agak nakal lah. Tapi Bos Amel di dalam shorts video dia sebagai bos, saya minta duit bos gitu konten tuh. Nah, penikmatnya kan juga penikmat kayak kita nih yang lihat dia dari cantiknya misalkan. Tapi ini menarik karena dia nggak ngejual yang seksis sebenarnya, nggak hanya seksis. Dia bos seksi tapi dia kontennya adalah tentang obrolan-obrolan anak buah, hutang sama bos suka sama anak buah, kayak gitu aja sih gitu. Bos Amel namanya kan. Nah, saya lihat youtuber baik di kota Metro, di Lampung atau di Indonesia banyak tuh yang terkenal kaya dan dia nggak baca buku. Kecuali Deddy Corbuzier ya. Kalau Deddy Corbuzier tuh pinter ya. Ya banyak sih konten kreator yang pinter baca buku juga tapi konten kreator. Apa itu? Gimana ya? Saya malah jadi bingung nanya ya. Bisa nggak sih kita yang baca buku juga kreatif gitu loh? Misal nih kita pede ya untuk hidup kan pada akhirnya kita nggak ngomongin kekayaan aja kan. Kita juga menawarkan konsep kamu baca buku pulang tuh. Lalu kamu konten hari ini di sini sambil duduk. Sampai pulang. Enggak kan? Bahasanya pulang. Enggak, kan kamu harus iya bercanda, ini aku serius. Kamu ngejelasin buku pulang itu ke khalayak dengan kita ngonten kayak gini, kira-kira ada hal penting nggak? Bisa mas. Bisa. Dia ngapain gitu pak? Kan tujuannya ngapain gitu? Kita baca buku, ngapain baca buku gitu kan? Kita pakai misalkan kita ke perpus, ngapain kita ke perpus gitu kan? Soalnya kan yang paling mendasar kita ini kan aksi apa ya kalau di ilmu filsafat ilmu ya kan ada aksiologi gitu kan. Untuk apa gitu kan? Untuk apa gitu? Tapi saya melihat misal kayak ini ya, Martin Suryajaya sekarang konten tuh. Filsafat itu kan satu yang menjemukan tuh didengarkan ya. Sekarang subscribe-nya 100.000 loh dia. Iya. Iya pak. Iya, asal konsisten. Konsisten gitu. Jadi selain kemudian kita memang membaca buku itu apakah pengen bisa jadi kaya raya, saya kira itu hal yang nggak perlu dijawab. Tapi orang-orang yang gagal untuk memahami bagaimana kemudian bacaan itu mempengaruhi berpikir yang wisdom tadi, orang yang tidak punya wisdom itu akan melakukan kerusakan. Contoh, dia akan membangun rumah di atas tanah di mana tanah itu jelas di ada airnya malah diuruk gitu. Iya. Itu karena dia nggak punya pengetahuan di situ tentang tipologi tanah, kemudian dia tidak melihat secara ekologinya. Iya pak. Enggak, yang maksud aku ini apa ini? Ya gimana ya pak ya? Mas Dandi udah melakukan itu ya. Mas Dandi udah lama konsisten melakukan itu. Teman-teman yang lain udah konsisten melakukan itu. Aku lebih suka pendekatan yang berbeda pak. Aku suka satu orang ya nggak masalah daripada ketemu banyak orang terus berkhutbah gitu lah. Misal nih, kota ini udah banyak politik uang. Udah, tentu orang-orang yang punya bacaan yang sama, yang dia punya kedalaman, mungkin dia punya sama-sama ingin perjuangkan wisdom tadi, kan kita pengen berjuang loh. Gimana ya caranya kota ini juga tidak ada politik uang? Karena kan korbannya macam-macam untuk menjalar.
jadi bangunan jadi jelek, kualitas pembangunan jadi jelek gitu. Lalu kita punya upaya tuh, misal gerakan jaga teman. Jaga teman kita supaya tetap punya wisdom, jaga teman dimanapun dia posisi, dia akan tetap memperjuangkan nilai, dia akan skeptis terhadap sesuatu yang tidak bisa menerima apa adanya, karena dengan argumentatif bahwa dia adalah orang yang sadar berliterasi. Karena dia sadar berliterasi, maka dia akan membangun sesuatu berdasarkan argumentatif. Seperti Rocky bisa gini, founding father kita, bapak bangsa kita tuh doyan bertengkar. Jadi bertengkar tuh nggak apa-apa, selama masih ada pertengkaran, berarti itu masih ada ide yang ditarungkan. Yang repot adalah tidak ada pertengkaran karena semuanya dapat. Mungkin kan kalau di agama juga ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat, Pak. Wah iya, Ya kan, ya? khairun nasa qablina. Tapi mungkin aku ini seburuk-buruknya manusia, Pak. Karena aku ya udahlah, ngapain kalau mau terjadi kehancuran yang terjadilah Oh iya, kehancuran. karena emang udah mau kiamat ya dunia. Iya, tapi dalam sisi lain gini, ya, kalau udah hancur biasanya orang baru sadar gitu kan. Oh iya, ini nggak baik gitu, ya kan? Kayak misalkan kita bangun rumah, terus di macem-macemin gitu kan, oh dikurangin lah batanya segala macam, campurannya dikurangin. Oh mungkin nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah hancur kita baru sadar gitu kan. Nah, mungkin aku ya hari ini lebih, oh iya, jadi segala yang baik ya aku untuk internal aku sendiri, untuk filtrasi aku bersikap sendiri gitu Pak, biar nggak mencelakakan diri sendiri dan orang lain gitu. Ya, tapi kalau untuk ngajak orang, oh ya kalau lo jual harga diri lo waktu pas pemilu 5 tahun lo cuman di konversikan dengan 200.000 sampai 250.000, artinya kan lo lebih Per tahun 50.000 loh. iya, lo lebih hina daripada orang yang jual diri gitu Oh kan. iya juga ya. Nah inilah wisdom tadi maksudku. Ketika kamu mengeluarkan nih, ini kan argumentatifmu ini tidak lahir dari sesuatu yang tanpa pengendapan. Ini hasil dari bacaan tuh. Kamu sampai mengatakan kamu itu lebih rendah daripada orang yang jual diri tuh. Aku belum pernah jual diri karena belum pernah dapat duit dari kayak gitu. Gak ada orang datengin aku. Belum pernah. Untung ini Ayan gitu ya. Oke, ini adalah wisdom kita tinggalin lah ya. Sekarang gini, saya yakin ya di tempat ini orang yang pernah singgah ke sini, suatu saat dia jadi orang yang mungkin tercerahkan. Dia akan memperjuangkan nilai sesuatu di tempat lain dengan kualifikasi keahlian keilmuan dia yang lain. Siapa tahu loh orang yang datang ke sini, yang Mama sini, suatu saat jadi arsitek. Nah, arsitektur yang benar-benar ekologis. Apa? Steve Jobs, oke. Ya kan, ini ngeri kan? Siapa tahu dia jadi orang yang menemukan apa aplikasi apa di masa depan dan membuat media sosial tandingan untuk Indonesia, ya kan? Kita nggak bisa kesut mas, karena kita nggak ada yang main kamera nih mas. Tapi saya yakin orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mau pinter. Dan itu atas dasar kebaikanmu loh. Kamu setia di sini. Kebaikan pemerintah Pak. Ya kalau kamu nggak datang, kamu tutup, kamu main. Kalau di sidak kamu datang lagi jam 12, ini kan karena juga ada proses. Bapak lagi cerita yang mana ini ya? Ya, misal nih gini. Sebenarnya aku sama Bang Rahmat sih mau ngebahas lu. Ada video Bang Rahmat tuh? Iya. Tadi? Yang pas ini Pak, HKP. Oh, HKP ya. Gini loh, sebenarnya aku sama Bang Rahmat tuh mau ngebahas tentang gerakan literasi, dan itu kan susah ya. Iya. Kamu tuh tadi karena di awal udah ngomong, ya nggak apa-apa, ngapain rame-rame baca buku tuh ya menyendiri, memang menikmati, bukan untuk diekspos kan gitu. Ya, kalau aku kan sama Bang Rahmat memang ya teman baik gitu, suka berbagi ide ya ini gitu kan. Ya tapi kalau beda pandangan, beda persepsi ya wajar aja aku Pak. Oh iya, aku clear sih. Jadi semalam juga aku agak berdebat sama bukan berdebat sih, diskusi sama istriku. Nah kalau kayak gini Bordeaux nyalahin orang ini mas. Oh skala basis. Basis kan dia kan lagi belajar Bordeaux itu seminggu dia tanya Bordeaux aja tiap hari, mau tidur tanya Bordeaux gitu, mau diklonin tanya Bordeaux gitu kan. Terus aku bilang ini kan kritik Bordeaux terhadap pemerintah seharusnya begini. Misalnya dia menganggap bahwa pendidikan ini menciptakan mereproduksi kelas sosial baru gitu loh. Bahwa yang miskin, bahwa yang kaya, bahkan guru itu juga kalau menghadapi anak yang miskin dia tidak serius gitu. Yang masuk yang merasa terdidik,
Ya, punya sekolah dengan yang enggak. ya artinya ada, karena kan Ya gini, kelas sosial baru. di dalam pikiran Bourdieu itu kan ada apa namanya kapital budaya ya, ada modal budaya yang tidak dibahas Marx. Marx itu belum Marx itu baru bicara tentang kapital ekonomi. Sedangkan Bourdieu itu kan bicara tentang kapital budaya. Sedangkan budaya itu menciptakan kelas, ya kan? Nah, tapi kita nggak usah ngomong Bourdieu dulu. Saya ingin nggak gitu. Gerakan literasi ini susah nggak? Gerakan ya literasi itu enggak Pak, kan gini Pak ya. Kita ngelihat gerakan literasi berarti kan ada kelompok di dalamnya ya Pak. Kelompok itu Kamu tuh penggerak literasi bukan? bukan Pak. Iya penggerak dong. Kamu ngapain? Kalau nggak gerak literasi bangun tidur mandi, naik sepeda absen dulu ke sana terus ke sini. Kamu tuh udah jadi penggerak literasi. Enggak Pak, aku lebih gini ya. Kan hari ini tuh kita itu lebih individualis ya nggak sih Pak? Bapak dosen bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebenarnya, tapi untuk Memperkaya diri sendiri. diri sendiri. Ya enggak juga. Kamu lihat dosen yang lain, kamu lempar ke aku aja. Oh iya Pak. Iya. Kalau aku gini ya Pak ya. Mungkin ada beberapa aku ngeliat karakter orang juga datang nyari buku yang bagus, aku kasih saran gitu Pak. Terus ya baca buku ini asik nih gitu kan. Sempatlah ada adik-adik anak SD Muhammadiyah. Ramai di sini ada Wali kota pernah kesini ya? pas sidak. Hah? Sidak bawa orang banyak. Nggak pernah dia nggak kan tidur di situ. Iya, mungkin sibuk Pak. Oh sibuk ya. Baca yang lain. Ya. Enggak, tapi aku itu lah, ketemu anak SD Pak ya. Dia cerita cita-citanya pengen jadi astronot. Terus aku cariin lah buku-buku sains. Kamu nggak jawab sudahlah dek. Dunia tidak seindah pikiranmu itu gitu nggak? Enggak. Oh enggak ya. Kasian semangatnya itu harusnya kan dia tularin. Yang goblok itu kan banyak orang-orang tua hari ini. Oh, orang tua itu ya. Udahlah ngapain? Orang-orang tua yang pernah bergelut sama kamu. Enggak, udahlah ngapain? Yang penting kita ini ada bayarannya gitu kan. Jadi, Kamu nyinggung siapa ini? enggak, aku Oh enggak ya. Enggak. Oke. Cuman mana di atas kuda aja. Enggak. Tapi ya itu Pak. Jadi mentalitas kita itu kan lebih mentalitas pelacur Pak. Apa itu? Manggung atau bersikap itu kalau ada bayaran. Kalau kita ngarepin bayaran, itu kan kita melacurkan diri sebenarnya Pak. Kalau mungkin yang pelacur dalam arti sebenarnya dia menjual dirinya, Pak, badannya nih Pak, keimanan dan jiwanya itu masih dijaga sama dia. Mungkin ada juga yang jual jiwanya aja, raganya tapi raganya kelihatan setia gitu kan, ngelakuin ritus-ritus yang diajarkan dengan baik gitu, tapi jiwanya ya dijual untuk hal-hal lain, materi, pangkat segala macem, ya kan. Jadi ya kita udah ngacurin diri sebenarnya. Kalau aku memandangnya sih seperti itu Pak. Itu karena mungkin orang kurang literasi kan? Enggak Pak, Malah cukup literasinya ya. itu orang kurang kontrol Pak, kontrol terhadap diri sendiri. Iya nggak sih Pak? Kan sekarang itu kita lebih takut sama atasan daripada Tuhan Pak. Iya juga ya. Kalau atasan, kalau Itu kekerasan simbolik tuh. Yang melakukan kekerasan tidak sadar, yang dikerasi juga nggak sadar, malah tambah takut. aku nggak tahu ya Pak ya. Jadi aku lebih suka nikmatin hari-hari aja gitu tuh, dengan keceriaan gitu Pak. Daripada harus, ya kan kita sibuk ini ya, apa? Oh ya ini sibuk mengklasifikasikan ini kekerasan simbolik, ini kekerasan struktural segala macam. Atau jangan-jangan kamu analoginya kayak gini, ada seorang perempuan diperkosa terus dia mikir kayak gini, udah daripada gua sakit gitu, tersiksa gitu, menderita, udah gua nikmatin aja lah sekalian gitu kan. Aku Apa gitu?
biasanya Ya kan nggak dapat ini kan iya. mengubah penderitaan menjadi kenikmatan. menjadi kenikmatan. Oh jadi kayak stoa ya aku ya. Enggak, aku kayak gitu. Memento mori. Aku lebih Iya, masa Apa dengan memento nasib mori, itu cintai kayak gitu kan. takdirmu kan? aku lebih Kamu penganut Jabariyah, fatalisme. aku apa-apa yang udah aku dapat gitu ya. Mungkin bukan individual ya, aku lebih gini ya. Aku sempat share ke teman-teman gitu kan. Tapi teman-teman ini mau belajarnya kalau pas mau ujian aja gitu. Maksudnya gini, Pak. Sebenarnya kan apa-apa yang kita pelajarin ya, kan kita kan belajar itu katanya sampai Yang lahat. yang lahat karena itu kata-kata orang. Ya karena di liang lahat kan masih ditanya, man robuka, harus belajar lagi dia. Bener itu. Di liang lahat aja masih ditanya. Tapi ini ada juga sebenarnya dengan budaya ya. Ya ini mungkin juga masuk kekerasan budaya yang akrab sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya pertanyaan belajar filsafat terus apa? Belajar ini terus apa? Pertanyaan kan saya yang sering ditanya kayak gitu juga bingung lah jawabnya. Terus lo baca buku sekian banyak terus apa gitu. Nah, saya akan maunya apa? Gitu. Karena pernah nggak ketemu? Lo baca habisin waktu lo baca terus lo dapat apa sih gitu? Lo sekolah tinggi-tinggi terus dapat apa? Lo balik ke kampung nyangkul apa kalau nelayan mancing gitu. Nah, itu menurut saya kekerasan juga sih, kekerasan yang tanpa kita sadari sebenarnya akhirnya membangun pikiran kita bahwa sebenarnya apa dalam pandangan kita ada apa yang material. Kekerasan ekonomi itu. Ya kan? Apa yang material dia kan. Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi seolah-olah pertanyaan kamu dapat apa itu kamu dapat materi. Mestinya jadi ada beberapa kasus ya. Kasus di kampung kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, nggak jelas gitu. Itu selalu terngiang-ngiang, akhirnya kemudian beberapa orang tua memutuskan itu tidak menyekolahkan anaknya. Nah, terlebih baca buku, ngabisin waktu sepanjang hari dalam kesendirian, menjadi sangat introvert gitu, sibuk dengan kesibukan sendiri gitu, asik dengan buku itulah. Nah, terus kamu dapat apa? Katanya. Kalau standar ukurannya itu ada dapat apa itu uang, materi, maka kita tidak bisa menjawab apa-apa. Nah, itu yang sebenarnya pertama, kita ingin bahwa kalau kamu baca buku itu dapat apa? Tidak bisa dikonversi dengan materi. Maksudnya hasilnya ya. Dan tidak bisa juga tujuannya, umpamanya baca buku itu mau menjadi apa. Saya selalu kalau ngobrol sama kawan-kawan sama Apriala, amal itu nggak boleh bergantung, kebaikan itu nggak boleh bergantung pada amal. Nah itu kan sebenarnya di ajarannya si Ibnu Athaillah. Itu doktrinnya Ibnu Athaillah. Jangan sampai ada orang berbuat baik karena mengharapkan kebaikan, dan pada saat dia tidak mendapatkan kebaikan, dia berhenti melakukan kebaikan. Karena tugas orang baik itu adalah melakukan kebaikan, bukan mengharapkan kebaikan. Dia melakukan kebaikan. Tugas orang membaca buku kan dia harus identifikasi. Kamu baca buku apa? Maka kita coba tuh, kelas B. Pertama dengan baca buku, kosakata kamu bertambah. Kedua dengan baca buku, pengetahuan kamu bertambah. Ketiga, kesadaran kamu meningkat. Nalar kritis kamu keterbangun. Gitu. Imajinasi kamu lebih terbuka. Jika kamu punya keterbatasan materi, bisa keliling Eropa, ya, maka kamu bisa baca buku-buku Eropa masa lalu dan masa sekarang. Jadi kamu bisa bercerita tentang Eropa itu lewat bacaan, bahwa bagaimana Eropa dibangun pada masa zaman dulu, bagaimana Yunani dibangun zaman dulu, Athena dibangun zaman dulu, sampai sekarang. Kita bayangkan tuh penulis Kopingho ya. Dia nggak pernah tuh ke Cina. Tapi detail Cina itu hampir tidak menyalahi. Berarti kan dia kayak bacaan tuh. Nggak mungkin dia bisa memberikan informasi kalau nggak ada informasi yang masuk ke dia. Jadi sebenarnya
Itu yang harus kita yakinkan. Kalau dapat uang itu faktor lain. Kemudian membaca, kemudian kita punya kemampuan mereview apa yang kita baca lewat tulisan atau konten, kemudian kita itu bonus. Pada saat umpamanya minum obat sakit kepala, apa sih obat sakit kepala? Bodrek ya? Masuk iklan Bodrek. Obat sakit kepala, tujuan kita kan mengalihkan penyakit itu ya, menghilangkan rasa sakit kepala. Tapi kalau tiba-tiba tidurnya dapat tidur nyenyak, itu efek samping. Makanya kan ditulis efek samping. Nah, efek samping dari membaca itu kita menjadi kreatif, kita mendapat materi dari situ. Itu efek samping, bukan tujuan. Jadi kalau loh kamu baca kok nggak dapat materinya, karena itu memang bukan tujuannya. Tapi minimal saya tercerahkan. Nalar saya menjadi kritis, kesadaran saya menjadi meningkat. Nah itu yang kemudian harus dijawab ke mereka. Dan itu kan sudah dikerjakan harusnya di sekolah, SD, SMP, SMA tuh banyak baca. Nah terlebih lagi kemudian ada pertanyaan kayak gini ya, saya lanjut ya, ada pertanyaan. Emang ada penulis, ada orang-orang yang ngabisin waktu baca buku itu kaya? J.K. Rowling? Jadi itu sama kalau umpamanya ngejual ini ya, ngejual multi level marketing itu ya, disebutlah orang-orang sukses. Nanti dia akan balikin dengan kita, berapa orang yang gagal menjadi kaya kan? Banyak. Lihatlah Plato, walaupun bukan seorang pembaca buku ya, dia ada pemikir ya, filsuf itu Socrates, Ibnu Sina, Ibnu Rus gitu, Imam Syafi'i, Al-Ghazali. Nah, ada pembandingan pasti. Nah, mereka main di wilayah ini dan lebih kaya gitu. Kenapa lo enggak? Nah, ini yang saya bilang bahwa ada satu sisi yang kemudian terlanjur dibangun dalam budaya kita. Kan kalau pertanyaan terus apa? Terus apa itu kan ukuran orang itu dihormati karena dia punya jabatan dan punya uang. Seolah-olah kalau dia punya pengetahuan, dia nggak dihormati. Nah, kita akan merendahkan diri kita kalau sampai kemudian kita juga terkecoh dengan itu. Kita udah capek-capek belajar, kemudian kita kehilangan kehormatan, kehilangan kepercayaan diri. Maka mestinya kalau membaca itu kita lebih percaya diri. Saya mau naik sepeda gitu, dengan yang naik mobil, berada di satu forum, saya seharusnya lebih percaya diri pada mereka. Makanya saya tidak pernah malu. Mestinya kan kayak gitu, karena saya punya pengetahuan, bisa ditakar. Boleh dia, meskipun dia kaya tapi argumentatifnya gagasan, ya kadang memalukan gitu. Kita setara gitu. Dia nyambung atau kita nggak nyambung, dia mati kutu atau kita, makanya lebih baik kan jadi kutu buku daripada mati kutu kan. Aku tambahin. Jadi pemimpin-pemimpin yang dia sadar membaca, dia akan menciptakan PDU atau wisdom macam-macam tadi, kebijaksanaan. Lihat Soekarno, yang dia bangun kan filosofi, dia gali Pancasila gitu. Yang dilakukan Soeharto beda. Pembangunan, Iya, Bapak pembangunan fisik. kan. Orang pemimpin-pemimpin yang dia tidak punya filosofi, dia tidak, gagasannya hanya awet, dia tidak meninggalkan apa-apa. Soekarno meninggalkan di bawah bendera revolusi, imajinasi dia tentang Indonesia menggugat, tulisan-tulisan dia sejak 1926, ya Hatta gitu. Terus kemudian Gus Dur, coba pribumisasi Islam, bagaimana Gus Dur berdialektika dengan Papua, dia tidak menurunkan senjata. Emang Bapak kira pemimpin-pemimpin hari ini nggak ninggalin apa-apa? Ninggalin, tapi orang-orang yang membaca buku secara baik, dia akan punya basis filosofi yang lebih kuat, lebih kokoh, legitimasi pengetahuannya. Sekarang juga pemimpin juga ninggalin sesuatu yang punya filosofi dan legitimasi kuat, Pak. Ya siapa? Kamu sebut? Iya, Pak. Dia meninggalkan rakyatnya. Dia udah mulai bermain satir kan. Ya, apa yang legitimasi yang gini? Bagi saya yang imajinasinya tinggi dan kelihatan bahwa mereka punya pengetahuan banyak, Gus Dur, Soekarno, Habibie punya Habibie, meskipun dia stupnya teknologi ya. Tapi di luar itu saya lihat kurang. Tapi aku pas itu ya sempat. Nggak kayak itu, maksud saya gini, berpengaruh nggak orang banyak baca buku dengan apa yang ditinggalkan imajinasinya itu? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Loh gimana sih? Ya, Orang ya. Bang Rahmat udah dikasih gambaran, saya nggak apa-apa, nggak kaya. Iya. Tapi pada posisi itu saya pede untuk memunculkan argumentasi. Lihat nih, kita punya pemimpin, dia tuh nggak. Kalau saya orangnya lebih gini ya Pak ya, yang penting saya bisa ngetawain orang. Ya jangan gitu, nggak gitu. Maksudnya gini, Enggak, Pak. ini kan untuk memberikan perspektif kepada teman-teman di
di YouTube ya gini. Kenapa sih kita kan mesti ngejawab tuh? Kenapa sih orang mesti baca buku? Kalau ada seorang pemimpin, dia baca teks, memalukan nggak di depan rakyatnya? Enggak, Pak. Kalau aku semuanya baik, Pak. Semuanya baik. Yang salah itu ketika dia bukan baca teks, Pak, tapi dia nggak bisa bersikap sebagai pemimpin dan dia nggak bisa memproduksi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Itu baru memalukan. Siap. Kalau baca itu mungkin dia grogi atau bagaimana gitu kan, ya nggak masalah. Buktinya dia merekrut Orang-orang pinter juga Iya, kan. orang-orang Nah orang-orang pinter tuh baca nggak? ya orang-orang pintar itu baca pasti. Tetap orang yang ngebaca itu tetap lebih baik daripada yang tidak membaca. Ya tapi dia kan disuruh buatin saya teks. Iya, nggak apa-apa. Tapi dia artinya dia pemimpin yang juga kan gini, nggak semua pengetahuan Iya. itu kita pelajari ya. Misalnya saya nggak ngerti nih, saya sebagai pemimpin sekarang, saya nggak ngerti nih soal arsitektur. Saya panggil ahli arsitektur. Iya. Itu artinya saya menghargai pengetahuan. Ya, Nggak malah kelihatan goblok kalau orang sok tahu semua hal. Iya. Berarti Iya. nggak masalah misalkan cerita tentang apa pidato tentang arsitektur ini gitu kan, ya dia minta buatin gitu kan, baca dia nggak masalah, Pak. Contoh Pak Umar itu, Tapi nanti dulu, Pak, tapi yang salah itu ketika dia nggak bisa menangkap aspirasi masyarakat. ya itu yang salah, saya Pak. sebut anti pengetahuan. Omar Rahmat itu nggak ngerti arsitektur. Kemarin dia dapat penghargaan karena dia bawa Nusai kan, Nusai ke Jepang. Tapi dia ngomong bahwa Nusai ini berkolaborasi. Karena apa? Desain yang Tubaba itu loh, Iya. yang desain tulisan, desain untuk apa merchandise-nya itu masuk dalam 40 dunia. Nah, yang di Indonesia dapat tuh hanya 2, satu Pak Singgih Papringan yang sepedagi sama Tubaba, Nusai Umar Rahmat tadi itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa iya ya, belajar dengan pengetahuan itu penting. Cocok ya? Ya kalau paling tidak kalau saya sih pejabat publik kepala daerah atau siapapun pemimpin, kalau toh mereka tidak bisa untuk beradaptasi dengan pengetahuan dan Serahkan pengertian. pada ahlinya. Iya, bayangin Al-Ma'mun gitu ya, era-era kemasan khilafah Islamiyah ya. Harun ar-Rasyid, ya. Jadi kan pada saat mereka kan memang orang nggak mampu ya, rata-rata orang hidupnya terbatas lah ya, terbatas dalam pengertian materi ya. Mereka mendatangkan penerjemah. Terjemahin tuh Aristoteles, terjemahin buku-buku Yunani, filsafat. Bagaimana cara mereka menghargai? Diajak berlomba kan? Berapa tumpukan kertas beratnya, disitulah mereka dikasih emas seberat itu. Nah, cara mengapresiasi orang-orang pintar kan akan kelihatan juga. Nah, ada nggak hari ini kalau umpamanya pejabat publik memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang berpengetahuan? Itu adalah salah satu bukti bahwa mereka menghargai pengetahuan. Kalau tidak, udah mereka tidak mencintai pengetahuan secara pribadi, mereka tidak terkoneksi dengan sumber-sumber pengetahuan, salah satunya adalah buku. Kemudian mereka juga tidak mengapresiasi orang-orang yang berpengetahuan. Ya memang mereka berjarak dengan pengetahuan. Dan hasilnya ya pasti, kalau persoalan teks kan persoalan biasa. Nah, sekhawatir kerja enggak, membangun narasi juga tidak bisa kan. Atau dia menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam narasi yang dia baca karena bukan pikiran dia, itu akhirnya tidak bisa direalisasikan. Bertolak belakanglah isi pidato dengan kebijakan. Kan bahaya jadinya kan. Kayak gini, Bang Arman Aziz itu salah satu sejarawan yang menurut saya Lampung yang juga sangat menghargai arsip-arsip Lampung. Daripada mereka yang hanya sekedar mengapresiasi, oh ini akan jadi cagar budaya, tapi tidak ada cerita value yang akan terbangun. Dan Nah, itu harus ditemukan. Itu harus diapresiasi. Itu harus ditemukan tuh bahwa yang paling mahal itu adalah membangkitkan cerita masa lalunya itu untuk menjadi sebuah gambaran cerita di masa depan. Bagi saya, ya inilah kenapa kemudian literasi itu sangat luas ya, karena dia akan belajar dengan apa hal yang kemudian memang bisa diwariskan. Nah, ketika kota gagal untuk membangun literasi, gagal untuk
menyadarkan secara substansi ke generasi selanjutnya, maka generasi selanjutnya akan senang materi tanpa proses yang benar, tanpa proses pengetahuan yang benar. Sehingga apa? Yang terjadi kota makin mengalami kerusakan. Saya kebetulan juga lagi senang dengan Pak Eko Prawoto ya, di mana dia pindah ke kampung, dia bangun Pari Kelegung namanya, dia arsitek ya, arsitek anak didiknya Romo Mangun. Dan dia itu sekarang lagi bikin museum benda biasa, itu museum desa. Dia kumpulkan tuh perkakas, palu, arit, linggis, tua, dan dia bilang, kata siapa desa itu tidak punya pengetahuan, ini adalah artefaknya desa. Dan kita mengkonversi pengetahuan, bahwa pengetahuan bukan hanya milik perguruan tinggi, tapi pengetahuan juga milik desa. Dan ini buktinya, perkakas-perkakas ini adalah bukti desa punya pengetahuan. Dan itu semuanya dibangun dengan cara pandang literasi. Kan orang bisa belajar tuh, oh kenapa sih cangkul ini kok bentuknya begini, cangkul ini dulu bentuknya begini. Kan dia kumpulin tuh cangkul-cangkul dari masa kerajaan-kerajaan lama sampai sekarang, dia kumpulin tuh. Dan dia akhirnya mencari filosofinya gitu. Dan konsep di gotong royong, bagaimana dia merayakan kendesoan kata dia. Jadi kita ini di kota-kota bikin ruang terbuka hijau mahal-mahal habis miliaran. Ini desa semua ruang terbuka hijau tuh. Kota itu sedang kembali meniru desa dengan cara mahal. Nah kita sudah ada desa yang hijau royo-royo seperti ini, tapi kita minim kegiatan. Yang paling mahal adalah kegiatan di desa ini, menghidupkan kegiatan di tengah desa inilah yang mahal. Bagaimana kebudayaan desa kembali, tarian, kegotong royongan, local wisdom tadi, value gitu. Dan kalau kita mengkaji Pak Eko Prawoto itu seperti ya mengkaji sebuah literasi yang otentik, nah itulah wisdom. Kan dia tadinya hidup di kota, sekarang dia beli tanah di Kulon Progo di pinggir sungai, terus dia bilang bahwa arsitektur itu sementara. Kita itu mendirikan atau menempelkan bangunan di atas tanah yang sudah jutaan tahun. Dan hidup kita itu paling hanya 60-an tahun. Tapi kalau kita membangun sesuatu yang permanen, cor dan sebagainya, sejatinya kita ngerusak. Nah sekarang dia kembali tuh ke konsep Ugahari kayak Yosi dan kawan-kawan. Jadi bagaimana arsitektur itu sesuatu yang juga tidak keluar dari konteks. Jadi misal orang-orang desa ya pakai kayu, lah dia kumpulin lagi tuh kandang-kandang tua lama itu dia bangun lagi. Malah kayunya kayu-kayu bagus tuh. Dia bikin rumah-rumah tua Jawa gitu, dan itu dibentuk dan dia tidak nguruk tanah. Dia bikin bedengan, batu-batu, bahkan pakai pavingnya bukan paving modern, pavingnya pakai batu bata disusun, rumput-rumput tuh kadang disapu disusun jadi tulisan gitu. Jadi dia benar-benar ingin merayakan kendesoan gitu. Dan saya sedang belajar itu juga. Nah ini kan sedang berliterasi kita, literasi di mana kita tidak, kalau kata Pak Singge, orang itu seolah-olah melihat kota itu masa depan, padahal enggak. Kita sedang menuju kerusakan. Orang tuh bicara desa itu seolah-olah masa lalu, padahal itu masa depan. Tidak semua industrialisasi itu adalah predikat untuk mengatakan negara maju. Dia bikin sepeda gi dia itu sudah dipakai Pak Jokowi ya. Di G20 semua kepala negara pakai sepeda dia. Bahkan sepeda dia yang paling mahal itu 60 jutaan itu sepeda bambu. Terus kemudian orang Jepang tuh pesan sama dia. Dia maksa pakai bentuk ini, terus dia jawab sama Pak Singgi, saya itu tidak jualan produk, saya sedang jualan gerakan, saya itu jual movement. Maka saya berharap Jepang menanam bambu lagi dan dia harus mengembalikan sepeda dengan ornamen khas lokalitasnya bambunya Jepang. Orang Eropa juga pesan sama dia gitu, saya tidak jual produk. Kalau saya jual ya saya hanya buat sekian. Saya tidak mau melayani pasar Anda. Saya mengingatkan kepada Anda harus kembalikan alam itu lebih bagus lagi, dan Anda tinggal membuat sesuatu dari alam Anda. Anda tidak perlu memaksa bambu-bambu kami kemudian melayani pasar Anda. Dan ini keren sekali tuh yang dia bilang call happy Bang, Pak Singge ini. Dan Pak Singge ini bisa dicek di banyak YouTube ya, Pak Singge, Pak Eko Prawoto itu melihat bahwa kita bisa menjadi bangsa masa depan dan tidak perlu meniru industri maju. Tinggal kita ubah sedikit cara berpikir kita, cara kesederhanaan kita, dan kita bisa hidup untuk semuanya. Kita tidak perlu merusak alam untuk kekayaan kita, tapi kita bisa memberikan jalur hidup untuk memberikan pemerataan ekonomi kepada semua bangsa, bahkan kita bisa memberikan value kepada bangsa asing. Buktinya apa?
Sepedagi hari ini mendapatkan penghargaan dari 40 desain dunia kan gitu. Jadi sepeda bambu, kemudian dari unsur besinya, besi yang lokal orang Temanggung bikin, jadi menggabungkan antara kerasnya bambu dengan besi juga masih ada, tapi bambu ini menjadi bahan yang bisa dikatakan lebih dominan daripada yang lain gitu. Dan ini kan berangkat dari apa? Literasi. Semakin tinggi literasi, semakin tinggi inovasi. Iya. Makin ajak mental dan sikap dia. Boleh. Saya boleh argumenmu itu. Makanya kuncinya kan di inovasi tadi. Hmm. Kita sering diperhadapkan membaca buku, belajar itu dengan kerumitan-kerumitan teori. Itu sebenarnya juga keliru. Saya cerita tadi waktu podcast pertama kita ya, bahwa kekayaan kita terhadap cerita, legenda, dongeng itu luar biasa. Lampung aja mungkin ada berapa cerita, Jawa ada legenda, Minangkabau itu ada berapa cerita, dan itu kan diulang-ulang oleh orang tua kita, disampaikan kepada kita. Nah, pengalaman-pengalamannya orang menyangka, kalau saya kan menganggap bahwa kita secara indrawi, material itu ya, itu alat untuk mendapatkan pengetahuan secara material gitu. Kemudian material mentransfer pada imaterialnya, pada nalar ya, nalar, akal, pikiran, menyentuh sisi kemanusiaan kita yang lain, sisi yang non material. Maka ada hal-hal yang harus juga dipenuhi, bahwa manusia itu, kan saya tegasnya, manusia itu bukan hanya soal materi, jasadnya, dia ada ruh, dia ada akal, dia ada pikiran, dia ada hati. Nah, itu harus diisi ruangnya secara seimbang kan. Jangan sampai kita menjadi manusia hanya fisik, biologisnya saja. Kalau gitu pasti kita materi. Mobilnya Pajero atau jelek. Rasanya kan jadi tai, jadi busuk, jadi apa semua kan. Itu materi. Itu materi. Yang fana itu materi. Yang non materi itu Ya materi penting, tapi itu bukan tujuan utama kan? Bukan. Tapi banyak yang kemudian terfokus pada itu. Nah, sebenarnya bayangin di desa, umpamanya mereka nggak perlu baca buku untuk mempertahankan pinggir pantai itu nggak tergerus ombak. Gitu. Mereka cukup tanam tuh. Bagaimana menahan angin, mereka tanam bambu tuh. Kenapa bambu? Karena bambu itu bisa ngebagi angin, sehingga masuknya ke darat itu dia udah terbagi anginnya tuh, jadi nggak badai. Oh iya. Dan elastis kan? Sana sini. Kalau dia tahan pakai pohon-pohon besar, dalam asumsi orang, oh ini pohon besar bisa nahan angin, roboh. Bertarung dengan badai itu ya roboh. Tapi kalau bambu dia belah, dia bagi anginnya. Jadi kan menjadi kecil ininya kan masuknya. Nah, ini kan pengetahuan sebenarnya. Nah, kita mendapatkan pengetahuan dari sekolah, dari perguruan tinggi, dari membaca buku, kemudian baru mau coba-coba. Bereksperimen, gagal coba lagi, trial error gitu. Nah, mereka sudah mencoba itu berkali-kali dan menjadi pengetahuan, dan itulah yang ditulis. Kenapa perlu ditulis dan kenapa perlu kita baca? Karena kita perlu membaca pengalaman masa lalu. Jadi kan sebenarnya soal cerita sebagai kitab besar lah ya, buku besar. Kalau ada Islam itu sebagai induk dari semua bukunya lah ya, Al-Quran gitu. Apa sih cerita di Al-Quran itu? Cerita tentang masa lalu. Ya. Sisanya adalah peringatan dan kabar gembira. Jangan buat kerusakan ya. Iya kan? Iya. Cerita masa lalu tuh, soal Al-Quran cerita masa lalu. Ada yang metafor, ada yang muhkamat gitu, yang jelas gitu. Ada yang mutasyabihat gitu. Sehingga perlu interpretasi. Kenapa Tuhan memberikan ruang interpretasi? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan nalarnya agar interpretasi itu berkembang. Nggak kaku gitu. Nggak kaku kayak kanubuk ringit lah. Jadi sebenarnya menurut saya buku besar kita itu mengajarkan kalau ini nggak ditulis, nggak ada buku, selesai tuh. Kehilangan tradisi lisannya juga hilang. Tradisi lisan pasti hilang, berkurang gitu. Maka lahirlah buku lah yang kita baca. Ya itu kayak ini loh Bang, orang Mentawai mati digigit ular yang diceritain Mas Dandi itu loh. Iya. Itu kan gara-gara memang orang Mentawai kan dulu nggak sekolah pada sekolah. Nah, orang gigit ular Mentawai itu tahu tanaman apa untuk mengobati orang digigit ular. Gara-gara orang ini sekolah, nah dia bingung digigit ular. Padahal kapal itu dia hanya datang 2 hari dalam 1 minggu. Pas digigit ular, pas kapal nggak datang, mati. Cerita matinya orang Mentawai digigit ular itu.
itu menunjukkan bahwa sekolah tidak mengajarkan untuk pulang. Yang diajarkan di sekolahan kayak gitu, sedangkan ada lokal ini sudah ada pengetahuan lokal, orang Mentawai kayak tadi orang pantai dan sebagainya itu kemudian hilang. Nah, sebenarnya orang dulu menemukan pengetahuan kan karena juga membaca alam. Iya. Kemudian dipindahkan ke teks. Makanya buku membaca pengalaman baru, sisanya inovasi. Orang mau belajar hutan jauh, orang metro hutannya udah nggak ada, Iya. tebangin. Sawah jadi rumah-rumah. Iya. Kita mengawinkan berbagai kearifan-kearifan lokal, kemudian melahirkan hal baru. Nah, itu inovasi sebenarnya. Iya. Inovasi itu lahir juga dari imajinasi. Kan kita berpikir nih, ini ada pohon mahoni, dulu jadi obat malaria. Ada pohon, ada getah pisang untuk nyetop luka gitu. Kemudian kita berpikir, gimana tuh lagi praktisnya? Karena mungkin kebun pisang sekarang terbatas. Kemudian lahirlah yang begini, berarti bisa dibuat kayak kapsul, dibuat kayak apa. Gitu. Berarti membaca harus ketemu konteks dong, Bang. Iya dong, Kalau dia makanya membaca kan dia aja baca, saya bilang tadi baca, belajar di setiap saat, baru in case. Iya. Baru Kalau kasus. dia hanya baca terus ya nggak akan pernah punya Jadi, empirisme nggak kan. bisa. Makanya dia Apalagi baca rap anggaran, Bang. harus ketemu kasus juga anggarannya kasus tuh. juga. Kalau nggak korupsi dia kan. Ini kok 100 juta kok kualitas bangunan kok cuma 30 juta nih gitu kan. Iya. Problemnya gini gitu kan. Iya, kan sayangnya Mas, saya lihat ada beberapa foto laporan keuangan ya anggaran, foto bersama buku, kan ada beberapa waktu yang lalu gitu, dalam semangat literasi itu digerakkanlah untuk foto bersama buku. Ada yang foto dengan laporan keuangannya kan. Soalnya ya bagus sih, mungkin literasi Tapi ya jangan gitu juga. gitu. Ya, seketemunya kayaknya. Oke, jadi kalau Aprian yakin bahwa ini adalah sebuah tradisi yang tidak perlu divisualisasi, membaca adalah sebuah keheningan, niat dan diri gitu. Iya, membaca itu ya ngapain? Tapi kalau hari-hari ke depan aku sama Bang Rahmat di sini ngeribetin kamu konten-konten di sini, kamu Enggak, Mas. ganggu nggak? Nggak apa ya. Satu saat kita mungkin bedah buku gitu boleh. Jadi nggak pernah ada masalah. Dia baru sadar kalau masalah kalau dia ditegur. Oh, itu ternyata masalah ya. Oh iya, ya. Ada yang negur ya. Wih ngapain itu? Masukin 2 orang itu gitu kan. Kan itu pasang CCTV. Oh, kedengeran juga? Kedengeran enggak ya, Pak? Enggak, kadang-kadang enggak. Dia gambarnya ada. Oke. Ya kalau CCTV kan kalau kamu ngapa-ngapain negatif itu urusan kamu. Kalau kita kan positif di sini. Kita ngonten, kita berbicara secara akademis, ya kan pengetahuan. Oke teman-teman, nanti kita kasih judul apa ya? Ngobrol literasi bersama Aprian di Pocadi itu. Aprian dan Pocadi mungkin itu nanti. Lama-lama aku sama Bang Rahmat tuh kayak Vindes gitu loh. Ya kan? Iya kan lama-lama gitu kan. Ya, kami awalnya mau nyari Dharma Rahmat gitu kan. Ya. Kalau Apa enggak rada apa? Muhammad Darwa. Lah iya, rada gila, rada. Iya, kayak pindah Desta. Oke, terima kasih teman-teman Payungi, Payung University, salam Payungi. Udah jam 9:30.